Pursuit of the Truth, bab 159-160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, sekilas info update Pursuit of the Truth. Ada beberapa perubahan. Karena situs web yang biasa Mimin gunakan sebagai rujukan alur cerita ini tidak bisa Mimin buka dalam waktu beberapa hari. Untuk kelancaran update, dengan sangat terpaksa, Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Mungkin ada sedikit perbedaan dari penyebutan, nama, karakter, dan lain-lain, tetapi tidak merubah jalannya alur cerita ini. Bila situs web yang biasa Mimin gunakan sebagai rujukan bisa Mimin buka, Mimin akan berpindah kembali ke situs web tersebut sebagai rujukan, dan Mimin akan infokan kembali. Mimin harap, sahabat semua dapat mengerti kesulitan yang Mimin alami. Kurang lebihnya Mimin meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Yuk mari, kita lanjut ke dalam alur ceritanya. Kabut menyelimuti langit, bintang-bintang aneh bersinar redup, retakan raksasa merobek langit, memberitahu semua orang yang mengangkat kepala untuk melihat bahwa langit berbintang itu palsu dan tidak ada. Terdapat sebuah bangunan raksasa di dataran yang dikelilingi oleh lembah-lembah yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit berbintang. Bangunan itu tidak dapat dilihat dengan jelas karena kabut yang menyelimutinya menghalangi pandangan semua orang yang mencoba melihatnya. Namun jika seseorang mendekat, mereka akan melihat bahwa bangunan ini adalah objek raksasa berbentuk pedang. Objek itu menembus tanah secara diagonal, dan bagian yang terlihat tingginya sekitar ribuan kaki. Benda itu seluruhnya berwarna hitam dan terbuat dari material yang tidak diketahui. Objek-objek seperti sisik yang padat menutupi permukaannya. Bentuknya seperti pedang, namun juga agak mirip kapal. 3 altar tinggi berbentuk menara mengelilingi 3 sisi objek kapal pedang tersebut. Altar-altar itu berwarna putih, hitam, dan merah, dan masing-masing berbeda satu sama lain. Jika dibandingkan dengan kesan kuno yang terpancar dari objek kapal pedang itu, ketiga altar berbentuk menara tersebut jelas dibangun kemudian. Pada saat itu, altar putih kosong, begitu pula altar hitam. Hanya altar merah yang bersinar dengan cahaya merah. Cahaya yang kuat itu menembus kabut dan menyelimuti area tersebut, menyebabkan semua orang yang melihatnya memiliki pandangan yang sepenuhnya tertutup warna merah, bahkan jika mereka berdiri jauh. Beberapa lusin orang melayang di sekitar altar merah. Salah satunya adalah Yan Luan. Dia mengenakan jubah merah dan rambutnya terurai di sekelilingnya saat dia menatap benda berbentuk kapal pedang itu dengan mata berbinar. Han Feizi mengikuti di belakangnya dengan tenang. Tak seorang pun bisa melihat perubahan ekspresinya karena kerudung yang menutupi wajahnya. Mereka hanya bisa melihat matanya bersinar. Daerah itu sunyi, namun sesekali terdengar gemuruh samar dari kejauhan. Jika seseorang mencari sumber suara itu, mereka akan melihat orang-orang dari Tranquil East, Puqiang, dan suku Danau Warna saling bertarung di 2 tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Kita tidak akan bisa bersembunyi dari Tranquil East dan Puqiang untuk waktu lama. Mereka pasti sudah menyadari perubahan di tempat ini, waktu kita terbatas, bisik Han Feizi. Meskipun Han Changzi dan berserker dari suku Puqiang ditahan oleh pemimpin suku sebelumnya dan tetua, dia tetap anggota klan Langit Beku. Kita tidak boleh membunuhnya, dan kita juga tidak bisa membunuhnya. Tatapan Han Feizi melewati Yan Luan. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan menunda masuknya kau ke klan Langit Beku. Yan Luan terkekeh dan berbalik menatap Han Feizi. Aku penasaran bagaimana tamu baru dari suku Timur Tenang itu menarik perhatianmu, sampai-sampai kau rela menggunakan permintaan terakhirmu untuk membuatku melepaskan ketertarikanku padanya. Yan Luan mungkin tersenyum manis, tetapi hanya mereka yang mengenalnya yang dapat melihat kedinginan di matanya. Kau tidak kekurangan teman, tapi aku kekurangan pendamping, kata Han Feizi pelan. Suaranya mungkin enak didengar, tetapi ada juga aura dingin di dalamnya. Pendamping, apakah Anda mungkin sedang berpikir? Yan Luan menutup mulutnya dan tertawa, tetapi dia tidak menyelesaikan ucapannya. Sebaliknya, dia menatap Han Feizi dengan tatapan yang dalam. Sudah waktunya. Akan lebih baik jika kau membuka segel dan mematahkan tanda suku-suku budak agar aku bisa pergi dengan tenang, kata Han Feizi pelan sambil menutup matanya.
Yan Luan tersenyum tipis dan menoleh kembali untuk melihat objek kapal pedang itu. Cahaya aneh muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dadanya sebelum berlutut di udara. Wajahnya tidak lagi memesona, tetapi dipenuhi dengan pengabdian yang saleh. Sejajarkan runenya, kata Yan Luan pelan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, guntur bergemuruh di udara, dan beberapa kilat merah muncul entah dari mana. Kilat-kilat itu saling bersinggungan dan menyebar di langit saat terus bergerak. Pada saat yang sama, puluhan orang dari suku Danau Warna di belakang Yan Luan melayang ke atas seolah-olah tubuh mereka ditarik oleh kilat di langit. Mereka duduk di udara dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Kilatan petir yang bergerak itu awalnya tampak agak kacau ketika muncul dan bersinar di langit, tetapi ketika puluhan orang dari suku Danau Warna melayang di udara, semua kilatan petir mengelilingi mereka dengan orang-orang ini bertindak sebagai pusatnya. Begitu petir menyambar orang-orang ini, sebuah gambaran rumit terbentuk di udara. Gambar itu adalah rune relokasi. Han Feizi, Yan Luan memanggil dengan suara pelan. Han Feizi tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melangkah maju dan menyerbu ke arah lukisan itu. Dia duduk di tengah lukisan dan menghela napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Patung Danau Warna, silakan turun ke hadapan kami. Patung Danau Warna, silakan turun ke hadapan kami. Patung Danau Warna, silakan turun ke hadapan kami. Kata-kata itu keluar dari bibir puluhan orang di langit satu demi satu. Suara mereka bercampur dan berubah menjadi geraman. Saat bergema di sekitarnya, di dunia luar, di gunung tempat suku Danau Warna berada, yang terletak di samping kota Gunung Han di Tanah Pagi Selatan, semua anggota suku Danau Warna duduk dengan kaki bersilang. Beberapa di antara mereka adalah berserker, sementara yang lain adalah anggota suku biasa. Mereka semua duduk dengan mata tertutup. Pada saat itu, mereka semua menggigit lidah mereka secara bersamaan dan batuk mengeluarkan darah segar. Setiap tetes darah mereka naik ke langit dan dengan cepat berkumpul di udara. Sebuah kontur wajah raksasa yang terbentuk dari darah muncul di puncak tempat suku Danau Warna berada. Itu adalah wajah raksasa seorang wanita yang dipenuhi dengan kekuatan yang bermartabat. Saat dia muncul, cahaya relokasi muncul di luar wajah wanita itu, menyebabkan wajahnya mulai memudar meskipun dia baru saja muncul. Pegunungan tempat suku Tranquillis dan suku Pukiang berada terasa sunyi senyap saat penduduknya menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyelidiki. Pada saat itu, di panggung yang terletak di puncak gunung tempat suku Tranquillis berada, terdapat pemimpin suku Tranquillis, sang tetua, dan banyak berserker kuat dari suku Tranquillis. Di antara mereka ada 3 orang tua yang tampak seperti merangkak keluar dari peti mati mereka. Tubuh mereka mengeluarkan bau busuk saat mereka berdiri bersama anggota suku mereka dalam keheningan. Mereka tidak memandang suku Danau Warna, melainkan memandang pria Parubaya yang mengenakan jubah biru di hadapan mereka. Rambut pria itu sangat panjang. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung, dan terdapat gambar gunung es yang dijahit di jubahnya. Aku tahu bahwa hati kalian enggan. Pria itu sangat tampan. Sambil memandang puncak Danau Warna yang terletak di kejauhan, ia berbicara dengan lesu. Namun ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin Sun di dalam klan. Kau mungkin merasa enggan, tetapi kau harus patuh. Kami tidak akan berani. Kami pasti akan mematuhi perintah yang diberikan kepada kami oleh utusan itu, tetapi Han Changzi masih di dalam. Orang yang berbicara adalah salah satu dari 3 lelaki tua yang membusuk itu. Wajahnya tenang saat ia berbicara dengan suara serak. Apakah ada yang berani menyakitinya? Pria Parubaya itu tersenyum tipis. Pemandangan serupa muncul di gunung tempat suku Pukiang berada. Para pemimpin dan prajurit kuat suku Pukiang berdiri dengan hormat di hadapan seorang pria Parubaya berbaju hitam. Pria itu memiliki tanda kalajengking di wajahnya. Kalajengking itu tampak hidup, seolah-olah makhluk hidup. Pemimpin Wang telah memberi perintah bahwa Pukiang tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah ini. Pada saat yang sama, di dalam area tersembunyi di bawah kota Gunung Han, Han Feizi dan yang lainnya sedang duduk bersila sambil mengaktifkan rune relokasi yang dibentuk oleh kilatan petir merah. Saat cahaya merah memancar ke langit, tekanan aneh perlahan muncul. Wajah wanita yang muncul di gunung suku Danau Warna perlahan turun ke tempat ini. Saat itu, sejumlah besar riak muncul di langit dan bergema di area tersebut,
menyebabkan getaran yang semakin kuat mengguncang dunia setiap saat. Tak lama kemudian, pada saat cahaya rune relokasi di langit mencapai puncaknya yang paling terang, wajah raksasa wanita itu muncul sepenuhnya di langit. Wajah wanita itu tampak sebesar ribuan kaki saat dia memandang daratan dengan acuh tak acuh. Bukalah pintu timur yang tenang. Wajah Yan Luan tampak khusyuk saat ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah altar berbentuk menara putih milik suku Timur Tenang di kejauhan. Saat dia menunjuk, cahaya merah langsung bersinar di luar altar Tranquil East. 4 orang berpakaian merah muncul entah dari mana. Di tangan mereka memegang beberapa kepala orang yang menatap dengan marah bahkan dalam kematian mereka. Keempat orang ini bertindak bersamaan. Mereka melemparkan kepala-kepala itu ke atas altar dan membanting tangan mereka di atasnya. Begitu mereka melakukannya, kepala-kepala itu meledak dan berubah menjadi sejumlah besar darah yang langsung mewarnai altar putih menjadi merah. Kepala-kepala ini milik para tamu dari suku Tranquil East yang telah memasuki tempat ini. Setelah mereka dibunuh oleh suku Lake of Color, darah mereka dikumpulkan di kepala mereka menggunakan metode yang unik. Pada saat itu, kepala mereka meledak, dan darah mereka mewarnai seluruh menara menjadi merah. Menara Tranquil East yang berlumuran darah bergemuruh dan sejumlah besar retakan muncul. Suara gemuruh terdengar dari dalam, dan sejumlah besar energi tiba-tiba tumpah keluar. Saat energi itu muncul, langit dan bumi tampak berubah warna. Ini adalah kekuatan dari semua ki yang telah terkumpul dari waktu ke waktu oleh para tamu di suku Timur Tenang selama berabad-abad ketika ketiga suku membuka lahan tersembunyi. Setelah energi yang cukup terkumpul, suku Timur Tenang awalnya bermaksud untuk menggunakannya sambil bekerja sama dengan 2 suku lainnya untuk membuka objek kapal pedang raksasa. Namun pada saat itu, seluruh energi mereka direbut dengan cerdik oleh suku Danau Warna. Wajah wanita raksasa di langit itu membuka mulutnya dan menarik napas ke arah menara Tranquil East. Seketika, energi itu mengalir menuju wajah wanita tersebut dan sepenuhnya diserap olehnya. Bukalah pintu Pukiang. Kegembiraan terpancar di mata Yan Luan. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Untuk hari ini, mereka telah mencurahkan terlalu banyak darah, keringat, dan air mata. Menara Pukiang yang awalnya berwarna hitam berubah menjadi merah saat kepala-kepala itu meledak. Menara itu runtuh seperti menara timur yang tenang, dan sejumlah besar ki yang telah dikumpulkan para tamu selama berabad-abad tumpah ruah, yang semuanya langsung diserap oleh wajah wanita di udara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gelombang energi terakhir yang diserap berasal dari altar milik suku Danau Warna. Dentuman dahsyat menggema di udara, dan retakan muncul di ketiga altar tersebut. Saat mereka meledak karena kehilangan ki yang tersimpan di dalamnya, wajah wanita di udara menjadi jelas. Yan Luan menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke arah wajah wanita itu, menyatu dengannya dalam sekejap. Dia muncul di tengah alis wanita itu. Buka segel relokasi. Cahaya aneh muncul di mata wajah wanita raksasa itu sebelum tiba-tiba turun dari langit dan menyerbu ke arah objek kapal pedang yang tertancap diagonal di tanah. Saat wajah itu dengan cepat mendekat, objek kapal pedang itu segera memancarkan cahaya redup. Cahaya redup itu adalah segel itu sendiri. Cahaya itu tidak menyebar, tetapi mengalir di sekitar objek kapal pedang seperti air yang mengalir. Dengan suara dentuman keras, patung dewa berserker dari suku Danau Warna menabrak objek kapal pedang raksasa. Segel dari leluhur Gunung Han akan sangat sulit dipecahkan jika kita tidak memahami prinsip-prinsipnya. Ini adalah energi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kita, para berserker. Bahkan jika suku Danau Warna memahami seni relokasi dan menggunakan kekuatan seluruh suku, tetap akan sulit bagi kita untuk memecahkannya, tetapi dengan kekuatan patung dewa berserker, kekuatan relokasi, dan penelitian yang dilakukan suku Danau Warna selama beberapa abad terakhir, kami memperkirakan bahwa kami dapat menyebabkan segel ini menghilang sesaat menggunakan rune melawan rune. Pada saat singkat itu menghilang, kami akan masuk. Kapal pedang yang terdampar di tanah itu bersinar dengan cahaya gelap yang tampak seperti air mengalir. Saat wajah wanita raksasa yang terbentuk dari patung dewa berserker menabraknya, cahaya gelap itu langsung bergetar dan perlahan berhenti mengalir. Cahaya itu mulai menunjukkan tanda-tanda membeku. Pada saat yang sama, warna di wajah wanita raksasa itu mulai menggelap dengan cepat. Tampaknya ia telah menghabiskan sebagian besar energinya dalam beberapa tarikan napas.
Dilihat dari kecepatan memudarnya warnanya, sepertinya ia tidak dapat sepenuhnya menghentikan cahaya gelap pada kapal pedang raksasa itu. Kecepatan pembekuan cahaya gelap juga mulai melambat. Beberapa titik yang sudah membeku bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, mulai mengalir kembali. Mata Yan Luan berbinar tepat di tengah alis wanita itu. Ada tatapan penyesalan di matanya saat dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah wanita itu dengan jari-jarinya. Begitu jari-jarinya menyentuh wajah wanita itu, wajah itu bersinar dengan cahaya merah yang kuat dan berubah menjadi kilatan merah yang melesat ke langit. Kilatan merah itu menerobos langit berbintang, menghasilkan dampak besar yang menciptakan riak-riak besar yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, riak-riak itu menutupi hampir seluruh langit. Rentetan tawa panjang terdengar. Garis samar sosok seseorang muncul di dalam kobaran api merah yang membubung ke langit. Garis samar itu dengan cepat menjadi jelas, hampir sepenuhnya terlihat dalam sekejap. Orang itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah. Rambutnya seluruhnya putih, tetapi wajahnya bersinar dengan cahaya merah yang sehat. Sebuah labu besar terlihat di punggungnya saat ia melangkah keluar dari kobaran api merah. Begitu dia muncul, seluruh dunia bergetar. Langit berbintang tampak seolah tak mampu lagi menahan getaran dan akan runtuh. Bumi pun bergetar, menyebabkan sejumlah besar lembah di daerah itu ambruk akibat gemuruh tersebut. "Salam, Guru Zhou," kata Yan Luan dengan hormat. Saat lelaki tua itu muncul, wajah wanita yang telah menyatu dengan Yan Luan memudar dan menghilang. Seni relokasi yang menembus lapisan 4 dimensi memang misterius. Danau Warna, karena kau telah memahami seni ini dan menawarkannya kepadaku, sukumu akan mengklaim semua pujian untuk ini. Pria tua berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak dengan mata berbinar. Dia menatap cahaya gelap yang mengelilingi kapal pedang itu, yang sudah dengan cepat memulihkan kekuatannya. "Han Kong, apa kau pikir dengan bersembunyi di sini, klan langit beku tidak akan bisa menyentuhmu? Apa kau pikir karena para berserker tidak memahami segel lapisan 4 dimensi, makanya kami tidak bisa membunuhmu meskipun kami tahu kau ada di sini?" Pria tua berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat kaki kanannya sebelum melangkah menuju kapal pedang raksasa di tanah. "Jika itu adalah segel lengkap dari 4 lapisan dimensi, maka aku pasti tidak akan bisa memecahkannya. Tetapi suku Danau Warna telah memahami segel dimensimu, dan sekarang, segelmu memiliki cacat. Aku, sekarang bisa membukanya." Pria tua berjubah merah itu mendekati kapal pedang dan mengangkat tangan kanannya sebelum mengayunkannya ke udara. Sebuah cakar iblis merah muncul di atas kapal pedang dan mencengkeramnya. Tidak mungkin makhluk hidup biasa memiliki cakar iblis ini. Saat cakar itu muncul, tatapan penuh hasrat dan rasa hormat terpancar di wajah Yan Luan. Dia bukan satu-satunya. Yan Feizi dan anggota suku Danau Warna lainnya juga menatap dengan hormat ketika mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka setelah wajah wanita itu menghilang. Alam jiwa berserker, dengan memadatkan dan menciptakan patung dewa berserker versiku sendiri, aku akan menjadi berserk, dan berserk akan menjadi diriku. Mata Han Feizi berbinar saat dia bergumam. Cakar iblis itu menutup dan mencengkeram kapal pedang. Cahaya gelap yang mengalir ke atas pada objek itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya gelap itu hancur berkeping-keping seperti pecahan dan tetesan air. Ia jatuh dari kapal pedang raksasa dan terguling ke samping. Saat kapal pedang itu bergetar, segel yang ditempatkan padanya tiba-tiba hancur berkeping-keping. "Han Kong, kau datang kepada kami para berserker 8.000 tahun yang lalu dan kekuatanmu dibatasi oleh Dewa Berserker kedua. Kau hanya bisa menggunakan kekuatanmu hingga tahap menengah alam jiwa berserker, yang berarti levelmu berada di transformasi jiwa di alam abadi. Kau berada di peringkat ke-147 dalam daftar pembunuhan yang tersebar di seluruh dunia. Hari ini, aku, Zhou San, pemimpin kiri klan Langit Beku, akan mengambil nyawamu atas perintah yang ditinggalkan oleh Dewa Berserker ketiga." Suara lelaki tua berjubah merah itu terdengar seperti petir yang menghujani penghakiman. Saat suaranya menggema, tubuhnya berubah menjadi lengkungan merah menyala yang panjang saat ia menyerbu ke arah kapal pedang yang telah kehilangan segelnya. Dengan suara dentuman keras, lelaki tua itu bergegas masuk. Cahaya di mata Yan Luan berkedip. Dia pun ikut masuk, diikuti oleh Han Feizi dan orang-orang lain dari suku Danau Warna. Terkubur jauh di bawah tanah terdapat sebagian dari kapal pedang.
Salah satu bagian yang terkubur di bawah tanah itu telah menembus sebuah terowongan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, di ujung terowongan tempat bagian kapal pedang itu berada, dinding batu runtuh dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat berjatuhan ke belakang saat segelnya rusak. Itu hancur berkeping-keping. Wajah Nantian dipenuhi kegembiraan. Dia melangkah maju dengan cepat, seolah ingin menjadi yang pertama masuk. Namun begitu dia bergerak, Xuan Lun sudah menerobos masuk dengan kecepatan kilat, menyalipnya dan menjadi yang pertama masuk. Nantian dan Chou Nu mengikuti dari dekat. Mereka berdua bergegas masuk ke pintu masuk yang terungkap setelah dinding batu runtuh. Su Ming membuka matanya, yang kini merah karena darah. Ia diam-diam berdiri dan menatap pintu masuk yang menuju ke tempat terpencil leluhur Gunung Han. Ada ekspresi yang dipenuhi perasaan campur aduk di wajahnya, meskipun tersembunyi di balik topeng. Suara yang memanggilnya kini dipenuhi kecemasan saat terus-menerus memanggilnya. Suara leluhur Gunung Han sama sekali berbeda dari suara yang kudengar saat aku jatuh ke dalam ilusi ketika berjalan melalui jalan merah. Jelas sekali mereka bukan orang yang sama. Su Ming memejamkan matanya dan keraguan tampak di wajahnya. "Tuan Mosu," tanya Dong Fang Hua dengan suara rendah. Awalnya ia ingin masuk, tetapi ketika melihat Su Ming berdiri diam di sisinya, ia ragu sejenak. "Aku butuh waktu sejenak untuk berpikir. Jika kau ingin masuk, silakan masuk," kata Su Ming dengan tenang. Dong Fang Hua bergumul dalam hatinya. Dia menatap pintu masuk dan tatapan penuh kerinduan muncul di matanya. Dia ingin menjadi lebih kuat, dan ada kesempatan yang terbentang tepat di depannya saat ini. Jika dia menyerah, dia pasti akan kecewa. Dia menunggu sedikit lebih lama. Ketika melihat Su Ming tetap terdiam termenung, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Ming sebelum bergegas masuk melalui pintu. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam tempat itu. Su Ming adalah satu-satunya yang tersisa di ujung terowongan. Dia berdiri di sana dengan tenang sementara suara cemas yang memanggilnya bergema di telinga dan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. "Haruskah aku mengambil risiko, atau sebaiknya tidak? Leluhur Gunung Han belum mati, dan aneh sekali dia memanggilku seperti ini. Lagi pula, dari hal-hal aneh yang terjadi di jalur merah, aku bisa tahu bahwa jika aku masuk, itu akan sangat berbahaya," gumam Su Ming. "Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk mengetahui ingatan apa saja yang hilang, dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi padaku." Su Ming mondar-mandir di ujung terowongan dengan kilcamaka yang cemerlang di matanya. He Feng pernah berkata bahwa kita dapat menciptakan tubuh roh jika kita berlatih seni leluhur Gunung Han. Dan begitu kita memiliki tubuh roh itu, kita dapat menggunakan seni yang aneh. Jika aku tidak sepenuhnya menundukkan He Feng dan mengenakan topeng itu, aku pasti akan terjebak dalam seni He Feng. Dia kemudian menceritakan tentang seni ini kepadaku. Namanya kerasukan, hanya mereka yang memiliki tubuh roh yang dapat menggunakan seni ini dan mengambil alih tubuh orang lain. Selama kerasukan, mereka dapat melihat melalui ingatan orang lain. Seseorang hanya dapat menciptakan tubuh roh setelah mereka berlatih seni penandaan. Selain He Feng, hanya leluhur Gunung Han yang memilikinya. Su Ming berhenti melangkah dan ekspresi tekad muncul di wajahnya. "Aku bisa mengambil risiko, tapi aku tidak bisa membahayakan diriku sendiri. Aku tidak akan meminta untuk bisa melindungi diriku sepenuhnya. Tetapi hanya ketika aku memiliki tingkat kepercayaan tertentu barulah aku bisa mengambil risiko ini. Ingatanku mungkin penting, tetapi soal kehilangan ingatanku hanyalah dugaanku. Jika dugaanku benar, maka tidak apa-apa, tetapi jika ternyata aku hanya terlalu banyak berpikir, maka tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku karenanya." Mengesampingkan kemungkinan hubungan antara dia dan aku, leluhur Gunung Han memanggilku dengan sangat mendesak terutama karena segel di tempat ini telah pecah. Lagi pula, aku rasa dia tidak akan memanggilku hanya untuk mengakhiri hidupku. Lalu, selain alasan lain yang tidak ku ketahui, hanya ada satu kemungkinan mengapa dia melakukan ini, dia akan melakukan kerasukan yang He Feng bicarakan. Suatu ketika, seorang tetua pernah mengajari saya bahwa ketika saya tidak memahami hal-hal tertentu, saya dapat mencoba menempatkan diri saya pada posisi orang lain untuk menebak pikirannya dengan mengingat kembali hal-hal yang telah dialami orang tersebut.
Jika aku adalah leluhur Gunung Han dan aku belum pernah keluar dari tempat ini selama bertahun-tahun sambil harus menyaksikan 3 suku budak memberontak hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia pasti terluka, dan itu bukan luka ringan. Sekarang suku Danau Warna telah memecahkan segel dan klan Langit Beku mendukung suku Danau Warna, maka mereka dari klan Langit Beku juga pasti terlibat dalam operasi ini. Nenek moyang Gunung Han kemungkinan besar akan meninggal. Ada kemungkinan besar dia memanggilku untuk kepemilikan yang He Feng bicarakan. Dia akan merasuki tubuhku dan menghindari kematian. Alasan mengapa dia memilihku mungkin karena aku memiliki jalur darah di dalam diriku, lalu mungkinkah pedang hijau kecil, padang rumput merah, dan hal-hal lainnya juga memilihku karena alasan ini. Dia membawaku ke sini selangkah demi selangkah. Tatapan mengerikan muncul di mata Suming. Dia tidak akan hidup lama. Jika suku Danau Warna berani memecahkan segelnya, maka mereka yakin bisa membunuhnya juga. Cara teraman bagiku adalah menunggu di sini dan tidak masuk. Tidak lama lagi, leluhur Gunung Han akan mati. Ini cara yang aman, tetapi jika aku melakukan itu, maka aku tidak akan bisa mendapatkan metode pelatihan leluhur Gunung Han, dan aku tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Aku tidak akan bisa mengetahui berapa banyak ingatan yang telah hilang. Senyum sinis muncul di sudut bibir Suming. Dia duduk bersila dan mengangkat tangan kanannya sebelum mengetuk dadanya. Seketika, kinya bergejolak di dalam tubuhnya seperti gelombang dahsyat yang menghantam di dalam dirinya. Hampir seketika setelah dia mengetuk dadanya, bola cahaya redup keluar dari dadanya. Di dalam cahaya redup itu terdapat tubuh roh He Feng. Matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Suming menatap tubuh roh He Feng sebelum mengangkat tangan kanannya dan menyentuhnya. Gelombang riak menyebar. Begitu gelombang itu melewati sosok kecil tersebut, getaran menjalari tubuhnya dan dia perlahan membuka matanya. Mas, ada tatapan linglung di mata He Feng yang baru saja bangun tidur. Begitu dia melihat sekelilingnya dengan saksama, terutama pintu masuk di ujung terowongan, getaran hebat menjalari tubuhnya. Ini, He Feng, kata Suming perlahan. Suaranya rendah dan dalam, dan ada kekuatan yang mengintimidasi di baliknya. Aku butuh kau melakukan sesuatu untukku, katanya, sambil menatap sosok kecil itu. Guru, silakan bicara. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan berani menolak. He Feng dengan cepat menyesuaikan pikirannya dengan situasi dan berbicara dengan hati-hati, namun ada sedikit kegugupan di hatinya. Dia tidak tahu apa yang Suming inginkan darinya, terutama ketika dia dipaksa bangun di tempat ini.